Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Garda Revolusi Iran kembali merilis video rekaman serangkaian serangan balasan yang dilakukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Serangan balasan menjelang fajar terhadap posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal-rudal kembali diluncurkan oleh pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran. Rangkaian serangan rudal Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan militer dan posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pasukan Garda Revolusi Iran menuliskan pesan-pesan balas dendam di atas rudal, bertuliskan hingga tetesan darah terakhir. Serta manusia super dan harga diri Iran dilengkapi foto Ayatullah Ali Khamenei. Rangkaian serangan rudal dilakukan sebelum fajar. Serangan tahap ketiga ini dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan kejutan berskala besar Amerika Serikat yang dilakukan sebelumnya. Serangan Garda Revolusi Iran menghantam pusat dukungan logistik dan anjungan pengisian bahan bakar untuk kapal induk Amerika Serikat di Pelabuhan Duqm, Oman. Angkatan Darat Iran merespons serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan. Serangan drone Angkatan Darat Iran menargetkan sejumlah titik di Kuwait. Sabtu malam, drone-drone milik Angkatan Darat Iran menyasar sistem pertahanan udara Patriot, depot amunisi dan situs radar militer Amerika di Kuwait. Gelombang serangan drone terpisah juga menargetkan fasilitas komunikasi Amerika di Bahrain. Angkatan Darat Iran memperingatkan Amerika atas tanggung jawab ketidakstabilan geopolitik di kawasan Teluk. Iran juga memperingatkan akan melakukan serangan lebih keras jika Amerika tetap menyerang Iran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei merilis rekaman suaranya bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rekaman suara dilakukan pada hari Kamis, hari pertama prosesi pemakaman. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. Pesawat militer Amerika Serikat berbaris di Ben Gurion, Israel saat pertempuran melawan Iran kembali berlanjut. Washington dilaporkan terus memindahkan sebagian armadanya dari bandara. Rekaman yang diambil di Bandara Ben Gurion pada hari Sabtu menunjukkan beberapa pesawat militer Amerika Serikat terparkir di landasan pacu saat pertempuran antara Washington dan Teheran kembali meletus. Washington dilaporkan terus memindahkan sebagian armadanya dari bandara di tengah pertempuran yang kembali memanas dengan Iran. Pertempuran kembali berkobar pekan ini dengan Amerika Serikat menyerang sekitar 90 target di seluruh Iran. Washington mengatakan operasi tersebut menghantam sistem pertahanan udara, lokasi pengawasan pantai, fasilitas penyimpanan rudal dan drone, serta infrastruktur angkatan laut. Iran membalas dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan fasilitas Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Yordania. Pertukaran serangan terbaru semakin memperburuk kesepakatan bulan Juni. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan gencatan senjata sementara berakhir dan mengatakan dia tak melihat gunanya melanjutkan pembicaraan dengan Iran.
Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini patroli di perairan Timur Tengah. Patroli dilakukan untuk mendorong keamanan dan stabilitas Timur Tengah. Angkatan Laut Amerika Serikat menerjunkan lebih dari 20 kapal perang untuk patroli setelah serangan dilancarkan Amerika ke Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis serangan ke Iran atas arahan Panglima tertinggi. Serangan tambahan ke Iran ini untuk melemahkan kemampuan Iran yang kerap mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan agresi baru-baru ini terhadap kapal komersial dan sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional. Sementara itu, Angkatan Laut Amerika Serikat juga melaksanakan operasi penerbangan malam hari dari atas kapal USS George H.W. Bush. Kapal induk ini masih berlayar di perairan Arab seiring meningkatnya kembali eskalasi dengan Iran. Sabtu malam, Pusat Komando Amerika Serikat mulai kembali melancarkan serangan ke Iran. Amerika menilai Iran tidak mematuhi nota kesepahaman karena menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah mengalahkan berat emas di puncak Tugu Monas. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah. Untuk menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Anda kembali menyaksikan Anyu Sore bersama saya Diendra Mukni. Pemirsa, warga kota Sibolga, Sumatera Utara dikejutkan gedung pasar Sibolga Nauli terbakar. Ratusan kios dan lapak pedagang ludes terbakar. Api membakar gedung pasar Sibolga Nauli, kota Sibolga, membuat warga panik. Gedung pasar bertingkat 3 tiba-tiba terbakar saat warga menikmati malam minggu. Tiupan angin kencang serta banyaknya kios dan lapak dan material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Satu persatu kios pedagang hangus dilalap api. Api diduga berasal dari salah satu warung sembako di lantai 1. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan satuan truk tangki suplai air pemerintah kota Sibolga diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas dibantu warga sempat kesulitan karena lorong pasar yang sempit serta banyaknya barang dagangan yang terbakar. Yang terbakar hampir semua ini, dari lantai dasar sampai ke sana. Ada ratusan nih bang? Ratusan. Yang lantai dasar biasanya lapak pedagang apa tuh bang? Pakaian, campur semua. Ini semua apa bang? Dugaan sementara bang, api dari mana bang? Dugaan Api padam setelah pukul 2 dini hari dan petugas masih melakukan pendinginan dan memadamkan titik-titik api di beberapa lorong pasar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria jadi bulan-bulanan masa diduga hendak menculik seorang bocah 3 tahun untuk dijadikan pengamen di Bogor, Jawa Barat. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku. Seorang pria diduga pelaku penculikan ini langsung diringkus dan dihajar warga di Tenjo, Bogor saat kepergok membawa kabur bocah berusia 3 tahun tanpa seizin keluarganya. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku. Diduga motif pelaku menculik korban untuk dijadikan pengamen jalanan. Polisi menyerahkan pelaku berikut barang bukti ke Satreskrim PPA Polres Bogor. Kami dari Polsek Tenjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun.
Petugas mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari terakhir penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 dimanfaatkan ribuan warga untuk berbelanja, sekaligus menikmati beragam hiburan. Berbagai program diskon dan rangkaian acara spesial menjadi daya tarik utama pada penutupan PRJ tahun ini. Pengunjung terus memadati area Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Berbagai tenan menawarkan potongan harga menjelang penutupan pameran, mulai dari perlengkapan sekolah, produk fashion, hingga beragam kebutuhan dan perlengkapan rumah tangga. Tak hanya berbelanja, pengunjung juga akan disuguhi beragam hiburan spesial pada malam penutupan nanti, mulai dari pertunjukan barongsai, kembang api, pengundian grand prize jilid 2 dengan hadiah sepeda motor dan mobil, hingga penampilan grup musik. Dan untuk mengetahui kemeriahan di malam penutupan Jakarta Fair, sudah ada jurnalis iNews Selena Yahya di J-Expo Kemayoran. Selamat sore Selena, bagaimana kemeriahan di malam penutupan PRJ hari ini? 5, 4, 3, 2, 1, kill. Ya, Diandra dan juga pemirsa, rasanya senang sekali karena Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran pada tahun ini memang ingin memasuki malam puncak penutupan yang dimana akan berlangsung di jam 8 malam nanti akan ada penutupan. Untuk situasi terkini memang untuk para masyarakat dan juga pengunjung terlihat sangat antusias. Dan saya juga dari tadi melihat pemandangan yang luar biasa. Banyak sekali masyarakat yang mencari barang-barang favoritnya, kemudian juga makanan-makanan favorit yang hendak diburu para pengunjung yang ada di Jakarta Fair Kemayoran pada tahun ini. Dan saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di Jakarta Fair Kemayoran pada hari ini. Halo Mas, dengan Mas siapa? Oka. Mas Oka, dari tadi udah belanja apa aja nih? Udah belanja banyak, ada speaker, terus jajanan sama ini sepeda juga. Untuk promonya besar banget gak Mas untuk di Jakarta Fair hari ini? Sangat besar Mbak, sangat memuaskan juga. Asalnya dari mana Mas? Dari Cikarang Selatan, Bekasi. Dari Cikarang jauh-jauh ke Jakarta Fair Kemayoran untuk berbelanja begitu ya Mas. Nanti untuk malam nanti ada acara penutupan, nanti Masnya ikut atau enggak? Mungkin mau pulang dulu Mbak, udah capek. Langsung pulang karena sudah berbelanja yang banyak begitu ya, dari siang ya Mas. Oke, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Ya begitulah pemirsa tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang membawa ayah dan juga ibunya, kemudian kerabat-kerabatnya, karena memang di Jakarta Fair Kemayoran ini banyak sekali keseruan dan juga kegiatan menarik yang bisa Anda explore begitu. Demikian Diandra, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Selena Yahya melaporkan langsung dari PRJ Kemayoran. Selamat sore Selena, selamat kembali bertugas.
Babak baru dalam kasus pencucian uang atau TPPU di Kejaksaan Agung dimulai. Polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU. Salah satunya adalah Febri Adriansyah, mantan Jampitsus. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya bagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dan berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi 1 unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah mengalahkan berat emas di puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di Ruang Kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut mendapatkan informasi sejumlah tempat yang diduga berpotensi menjadi tempat disembunyikannya barang bukti terkait lainnya berupa bunker-bunker. Kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah nantinya tidak hanya akan ditangani oleh Kortas Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung, namun juga akan disupervisi KPK dan diawasi Panja DPR. Nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi namun juga bunker-bunker lainnya. Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Polri segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara, Jakarta pada Sabtu malam. Selain Kapolri dan Jaksa Agung, Presiden Prabowo Subianto juga disebut memanggil Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kepala Bappisus Aris Marsudianto pada Sabtu malam. Namun belum ada keterangan resmi dari pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut. Dalam puncak peringatan Hari Koperasi Indonesia, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menertibkan badan usaha milik negara di Indonesia. Prabowo menyebut selama ini perusahaan plat merah merupakan sumber korupsi. BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan.
Ex-Menko Polhukam Mahfud MD apresiasi langkah Polri dan Kejagung dalam mengusut perkara dugaan korupsi. Ia pun mendukung kedua lembaga tersebut saling berlomba bongkar kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. MNC Sekuritas sukses menyelenggarakan Grand Final Motion Trade Billionaires Games 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Kompetisi virtual trading saham tingkat nasional ini membantu meningkatkan literasi dan inklusi para investor muda. Kompetisi virtual trading saham tingkat nasional Motion Trade Billionaires Games 2026 digelar MNC Sekuritas. Diikuti lebih dari 600 peserta dari 94 institusi pendidikan. Grand Final Motion Trade Billionaires Games 2026 pun sukses diselenggarakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia, Irfan Susandi, yang turut menghadiri pada Grand Final Motion Trade Billionaires Games 2026 menyebut, kompetisi ini membantu meningkatkan literasi dan inklusi para investor muda, sehingga akan menciptakan para investor muda yang siap menghadapi fluktuasi di pasar modal Indonesia ke depannya. Kami di Bursa dan saya yakin di SRO dan OJK ini sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman MNC Sekuritas dan MNC Group untuk mengadakan kompetisi ini ya, MNC Billionaires Game, karena ini akan memacu para investor kita, terutama investor muda ini untuk meningkatkan pemahaman, literasi, dan juga kemampuan inklusi mereka. Sehingga ke depan kita harap mereka menjadi investor yang lebih tangguh, lebih knowledgeable, dan juga lebih siap menghadapi fluktuasi bursa yang pasti akan terjadi setiap saat. Kami ingin mendukung peningkatan literasi keuangan, terutama pasar modal yang ada di Indonesia. Dan kami berharap melalui kegiatan seperti ini akan terlahir investor-investor pasar modal yang cerdas, bijak, dan juga bisa ikut memajukan pengembangan pasar modal Indonesia ke depannya. Para juara kompetisi virtual trading saham tingkat nasional ini adalah juara pertama diraih Universitas Negeri Padang, juara kedua Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial, dan juara ketiga diraih Universitas Udayana Bali. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Warga berdatangan untuk melihat kondisi bangunan yang bagian atapnya hancur. Warga juga dikejutkan dengan tewasnya Joni, 35 tahun, yang diduga tengah bekerja di toko material. Korban tewas usai terpental sejauh 3 meter akibat ledakan. Selain mengakibatkan 1 orang tewas dan toko material hancur, ledakan ini juga mengakibatkan 3 rumah di sekitar rusak. Menurut warga, ledakan ini terjadi sekitar pukul 8 pagi. Saat itu korban sedang bekerja dan tiba-tiba terjadi ledakan. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina besi, tiba-tiba ada yang meledak dari lubang itu. Ya, Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Terlempar? Ya, terlempar dari sana ke sini tuh 3 meter. Untuk sementara TKP masih dipasangi garis polisi. Warga dan pihak Polres Purwakarta juga masih menunggu tim Gegana Polda Jabar untuk memastikan asal dan penyebab ledakan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Mantan Jampir
Sus Febri Adriansyah telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, namun belum ditahan. Iran rilis video serangan balasan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Menang dramatis 3-1 atas Swiss, Argentina tantang Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Arlista Hadi. Kita awali iNews sore dengan informasi babak baru dalam kasus pencucian uang atau TPPU di Kejaksaan Agung dimulai. Polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah.
Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi satu unit rumah seharga Rp166 juta, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah mengalahkan berat emas di puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan karena dia mendapatkan informasi sejumlah tempat yang diduga berpotensi menjadi tempat disembunyikannya barang bukti terkait lainnya berupa bunker-bunker. Kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah nantinya tidak hanya akan ditangani Kortas Tipikor dan Kejaksaan Agung, namun juga akan disupervisi KPK dan diawasi Panja. Jadi nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan Tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi juga bunker-bunker lainnya. Polri segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan.
Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.